Selamat pagi. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Dan saya akan bacakan di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang keenam, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudaraku sekalian, dari sini kita lihat tiga tokoh sentral, yaitu orang Majus, Herodes, dan juga ahli Taurat bangsa Yahudi atau imam-imam kepala. Nah, kita lihat di sini sikap mereka menghadapi kelahiran Yesus. Saya akan menyoroti di dalam ayat yang keempat, yaitu maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ketika orang Majus bingung sampai di Israel, dia tidak tahu harus kemana, tetapi dia bertanya di istana Herodes karena dia berpikir raja pasti lahir di istana. Herodes bingung karena dia pun juga tidak tahu. Dan kita tahu jawabannya adalah dari para ahli Taurat yang mereka dapat berkata di dalam ayat yang kelima, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Namun yang kita lihat di sini justru respon daripada ahli Taurat. Dia tahu Mesias yang lahir, dia tahu berdasarkan kitab Nabi. Tetapi ketika dia mendengar tentang lahirnya Mesias itu, sebagaimana kitab yang mereka yakini, tetapi mereka tidak datang menyembah bayi Yesus itu. Saudaraku sekalian, dari sini kita bisa melihat bahwa ada orang yang mengerti, namun tidak melakukan. Ada orang yang tahu firman, tetapi tidak melakukan. Di dalam Matius pasal yang ke-7, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang membangun rumahnya. Orang yang membangun rumahnya di atas batu dan di atas pasir. Semuanya akan teruji dengan adanya hujan, badai, dan angin. Maka dikatakan bangunan yang di atas pasir itu menjadi roboh, sedangkan bangunan yang di atas batu tetap tegak berdiri. Dan Yesus katakan, orang yang mengerti firman tetapi tidak melakukannya, dia seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika masalah itu datang, maka dia pun akan tumbang. Saudara-saudaraku sekalian, di sini sebenarnya yang Tuhan ingin ajarkan dalam hidup kita, bahwa marilah kita mau menjadi pelaku firman, orang yang mau melakukan firman Tuhan, belajar firman Tuhan dan melakukannya, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat walau diterpa dengan banyak badai dan masalah. Banyak orang tahu bahwa doa itu akan membawa dia pada kemenangan, tetapi tidak banyak orang yang mau melakukan doa.
Banyak orang tahu berserah kepada Yesus itu akan membawa kepada dia pertolongan Tuhan, tetapi tidak banyak juga orang yang mau menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Yesus. Nah, saudara-saudaraku sekalian, oleh sebab itu di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22 dikatakan, dan hendaklah kamu tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Mari ketika kita mengerti firman, kita melakukannya. Amin.